أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan rezeki, dan kepadanya kelak kita akan kembali. Kita di Jember yang bertetanggaan dengan Lumajang menjadi salah satu lokasi bencana. Benar-benar terkejut ya. Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita yang sedang menikmati kenyamanan, jangan lalai dan lupa bahwa kenikmatan itu dapat dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang sedang berduka, yang sedang kesulitan, maka jangan berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Al-Alimul Hakim. Semua tindakannya, perbuatannya pasti berdasarkan ilmu dan hikmah. Bukankah musibah itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan menjadi salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Maka semoga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, mereka bersabar dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Ya, seringkali kita mendengar bagaimana tali persaudaraan itu terputus. Kakak dan adiknya tidak bertegur sapa. Anak dengan ibundanya. Paman dengan keponakannya. Cucu dengan kakek. Yang terkadang ana hadir dalam pertikaian tersebut. Menyaksikan bagaimana seorang cucu yang benci sama kakeknya
Karena bayangan dia, gimana kok kakek bisa dapat warisan? Nanti kalau kakek mati, apa cucu dapat warisan? Subhanallah. Mereka lupa bahwasanya warisan ini sebuah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau mau direnungkan, ada hikmah yang sangat besar di sana. Nanti kita akan bicarakan hari itu. Namun ada satu perkara penting sebelum berbincang tentang warisan. Yang mana kaitannya dengan rizki. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan rizki bagi setiap anak Adam. Bahkan untuk semua yang hidup di muka bumi ini. Sebelum mereka lahir. 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Jalla Jalaluh menciptakan pena. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena itu untuk menulis. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini, yang melata di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha. Melainkan Allah yang menanggung rezeki. Anak-anak kita, apakah makan rezeki bapaknya? Sebagian orang belum paham dengan konsep rezeki yang Allah tetapkan ini. Maka tatkala engkau meninggal dunia, atau orang tua kita meninggal dunia, apakah berarti rezekinya sudah putus untuk anak-anak kita? Enggak kan? Yang mati yang putus. Terus sisa harta orang tuanya, oh bukan rezeki orang tuanya. Bukan rezeki bapaknya. Rezeki siapa? Milik anaknya memang. Yang sudah Allah tetapkan. Tatkala kita berada di perut ibunda kita, kita belum bisa berdoa, kita belum bisa berusaha, kita bicara aja belum bisa, jalan belum bisa. Umur 120 hari, kita masih janin, masih orok. Itu Allah kirim malaikat untuk menulis. Menulis apa? Rizqaha wa ajal. Rizkinya. Ajal. Rizquhu wa ajaluhu wa syaqiyun aw sa'id. Ketetapan untuk dia. Apakah dia termasuk orang yang berbahagia? Atau dia termasuk penghuni neraka? Na'udzubillah. Ahibati fillah. Rizki itu ada dua. Yang sudah ditetapkan bagi manusia. Ada rizki yang dicari. Yang diusahakan. Yang mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada manusia untuk berupaya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bumi ini landai untuk kehidupan manusia. Maka kalian berjalanlah di muka bumi itu wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezekinya. Makan. Ada upaya, ada usaha. Setiap pagi Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban
wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. Rizki yang baik ini boleh jadi rizki yang dicari, atau rizki yang kedua adalah rizki yang mencari kita. Ada rizki yang mencari kita. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan kepadanya jalan keluar. Solusi, Allah kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di antara rizki yang tidak disangka-sangka atau rizki yang datang tidak dicari adalah warisan. Warisan. Nggak bisa orang mencari warisan. Lihat bapaknya Fulan kok kaya ya, anak mau jadi anaknya Fulan. Nggak bisa. Dan terkadang anak mati lebih dulu daripada bapaknya yang kaya. Si anak berpikir, ya Allah, aku kalau mati kayaknya dapat warisan banyak nih. Kalau ayahku mati aku dapat warisan banyak. Tapi ternyata ajal datang menjemput dia dahulu sebelum orang tua. Namun yang menyebabkan orang itu rebutan warisan adalah ambisi, rakus, yang membuat dirinya jadi buta dan gila. Orang kalau sudah ambisi, bakhil, pelit, maka kita akan lihat orang-orang kaya yang di penjara. Kenapa mereka? Mereka udah kaya kok di penjara. Atau orang-orang miskin yang di penjara juga. Karena mencuri, karena merampok, begal, narkoba, membunuh, korupsi. Semua penyakit ini, Nabi SAW pernah bersabda 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, Iyakum wadh-dhulm, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kalian jangan zalim. Hindari kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, hindari perbuatan itu. Karena kezaliman itu, zalimin hamba Allah, menyakiti, mengganggu mereka adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa iyyakum wal fuhsya fa innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahhusya. Kalian jangan kotor kalau ngomong. Jangan. Ada orang-orang kalau ngomong nyakitin hati, jelek, kotor. Allah tuh nggak suka dengan omongan yang kotor atau orang berusaha ngomong yang nggak baik. Ngomong yang baik. Betapa banyak silaturahim terputuskan. Orang-orang tidak lagi bertegur sapa gara-gara omongan yang tidak baik. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa iyyakum wasyuh. Kalian hindari sifat kikir plus ambisi. Udah pelit, ambisi, menguasai harta. Kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablahu. Ini sifat ini, kikir dan ambisi rakus ini menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu jadi binasa. Amarahum bil qati'ah faqata warhamahum. Sifat itu, ambisi dan bakhil itu memerintahkan kepada mereka untuk memutuskan silaturahim. Mereka putuskan. Ana lihat seorang adik cerita dia. Ana datang ke kakak ana.
abang anak ini nguasain warisan. Karena dia paling tua. Anak datang dari Jakarta, dia datang kalau nggak salah ke Malang. Datang ke rumah abangnya. Yang mana anak-anaknya itu kan keponakan. Datang, assalamualaikum ya. Ketemu sama anaknya. Abah ada. Nggak ada, abah keluar. Ini paman nggak dipersilahkan untuk duduk, ngopi, ngeteh. Ayo paman fadhol. Nanti paman abah datang, insya Allah ketemu gitu. Abah keluar nggak lama tuh enggak. Nggak dipersilahkan masuk oleh keponakan. Akhirnya ini paman nunggu di luar. Di luar pagar jauh. Nunggu. Kapan datang nih abangnya. Dia bercerita bahwa anak bukan urusan buat anak, Ustaz. Buat kakak perempuan anak. Haknya. Tidak berapa lama keluar mobil abang anak. Dan dia ada di dalam mobil. Dia ada dalam rumah. Dia putuskan gara-gara ambisi dan bakhil. Mau dibawa kemana tuh harta? Dan tidak akan berkah. Orang yang makan hak orang lain, apalagi hak saudaranya sendiri. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Ambisi dan kerakusan itu akan memerintahkan kepada mereka bertindak jahat. Mereka jadi orang jahat. Jadi orang jahat nih jemaah. Yang awalnya orang baik, ngerti agama, faham dengan halal haram. Tapi kalau sifat itu ada di hatinya, asyuh ini. Maka dia jadi lupa. Bertindak jahat. Gara-gara sifat itu. Ada seorang istri yang berambisi menguasai harta suaminya. Dia bunuh nih suaminya. Istrinya sendiri. Menyuruh anak itu membunuh bapak. Terjadi. Petaka. Jadi kalau kita bicara warisan, sebenarnya ada penyakit yang menyebabkan putusnya silaturahim, bukan warisannya. Tapi penyakit itu ada di hati orang-orang ini. Oh, mereka nggak paham agama. Bukan masalah nggak paham agama. Paham kadang-kala. Dikasih tahu. Kalau nggak paham kan dikasih tahu. Datangkan ustaz. Nggak mau. Nuntut di pengadilan. Ada yang mengatakan enggak. Dibagi sama rata. Karena yang perempuan dapat separuh nih. Kalau ikut syariat Islam. Kita cari pengadilan negeri. Subhanallah. Dia nggak paham dengan hukum. Paham. Tapi nggak mau. Gara-gara ada ambisi terhadap harta. Yang memang kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua orang itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku itu harta, kata Nabi SAW. Wa amarahum bil bukhli fabakhilu. Dan ambisi ini serta sifat kikir itu memerintahkan kepada mereka untuk tidak berbagi, dan mereka nggak akan berbagi. Ahibati fillah. Berkaitan dengan warisan memang ada sesuatu yang lebih khusus lagi jemaah. Kalau harta itu orang cinta kepada harta, cinta mati. Sama warisan ini entah ya. Gara-gara uang itu nggak didapat tanpa usaha. Apalagi jumlahnya besar. Orang kadang-kadang jadi lupa daratan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Fajr. Ayat 19. Coba dibaca. Nah. Tafadhal.
Ada yang mau baca di sana? Nah, baik, kalau nggak ada anak akan bacakan. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Itu yang Allah sebutkan tentang warisan ini. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا. Sebelum ayat itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang bagaimana manusia ini memandang kemuliaan dan kehinaan. Allah menyebutkan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia ini apabila Tuhannya memberikan rizki kepadanya, memberikan jabatan kepadanya, meluaskan, memperbanyak hartanya, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Ini juga pandangan yang salah yang menyebabkan nanti orang makan harta warisan itu mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Karena dia berpikir, kalau aku kaya, banyak hartaku, ini pertanda aku dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi kalau disempitkan rizkinya, nggak dikasih jabatan, nggak ada kedudukan buat dia, dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Kalla. Sekali-kali bukan seperti itu. Wallahi harta ini subhanallah. Jangan bicara 1 triliun, 100 triliun, 1000 triliun. Orang terkaya di dunia katanya punya harta lebih 3000 triliun. Semua hartanya manusia. Semua hartanya manusia. Ada 8 miliar manusia. Semua hartanya itu sama 1 sayap nyamuk. Itu lebih berharga 1 sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena buktinya semua ditinggal. Dan warisan ini pembagiannya tidak diserahkan kepada manusia. Sebelum datangnya Islam, perempuan itu ya ditindas, disepelekan. Bahkan kalau lahir dikubur hidup-hidup. Kalau suaminya meninggal dunia, wanita ini dapat diwarisi. Na'udzubillah. Setelah datangnya Islam, dimuliakan wanita. Ini buat wanita yang merasa dia dizalimi karena dapat setengah dari saudara laki-laki. Engkau harus faham. Kenapa engkau dikasih setengah? Dulu nggak dikasih apa-apa. Setelah datangnya Islam dikasih setengah. Karena memang di dalam Islam, perempuan itu, ini orang kalau membayangkan kondisi wanita zaman sekarang, kondisi sosial, mungkin buat teman-teman yang ada di Eropa, nanti mungkin Anda bisa dikasih informasi tambahan. Banyak wanita-wanita yang memang dituntut bekerja. Padahal sudah punya suami. Di dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah 100% itu suami. Dia punya kewajiban itu. Sehingga ketika wanita ini dapat warisan, itu warisan milik dia. Seorang istri dapat warisan dari bapaknya. Dia seorang anak perempuan, sudah menikah, dapat warisan dari ayahnya yang meninggal dunia, umpamanya dia dapat 100 juta, abangnya dapat 200 juta. Mungkin dia berpikir, ya Allah, ana cuma dapat 100 juta, abang ana 2 kali lipat. Tuh abangmu yang 2 kali lipat, dia harus memberikan nafkah.
kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Engkau 100 juta milikmu. Engkau nggak ada kewajiban terhadap anak-anakmu, terhadap suamimu. Suami yang wajib. Jadi ini salah satu keindahan Islam. Ketika menikah, oh dia masih jomblo, belum menikah perempuan ini. Abangnya juga belum menikah. Kan berarti Ustaz, seharusnya sama, subhanallah. Engkau kalau menikah, semua yang menanggung pernikahanmu, yang memberikan mahar, itu laki-laki. Sedangkan abangmu kalau mau menikah, duitnya itu akan digunakan untuk biaya pernikahannya. Jadi terkadang kita beranggapan Allah itu zalim. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Daripada seluruh penduduk bumi ini. Daripada lembaga hak asasi manusia. Allah itu lebih sayang sama hambanya daripada semua manusia. Allah itu arhamur rahimin. Coba kita baca di surat An-Nisa ayat 7. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ada yang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء Tarakal walidani. Tarakal walidani. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Nah, artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. subhanallah jemaah. Allah tetapkan bagian untuk laki-laki, bagian untuk perempuan. Kenapa? Ingat, ini harta bukan didapat karena usaha. Bukan karena keringat. Orang kalau bekerja, oke, dia tentukan berapa gaji karyawannya, dia akan berikan. Karena berkaitan dengan usaha dan upaya. Tapi karena warisan ini, sebabnya warisan itu 3. Yang pertama adalah nasab. Yang kedua, nikah. Yang ketiga, al-wala. Ini berkaitan dengan pembebasan budak. Yang orang itu jadi anak, nggak ada usaha. Bahkan orang tuanya yang capek ngurusin anak. Maka Allah tetapkan nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditetapkan. Jangan dirubah, jangan diganti. Ya, ini buat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Buat yang beriman dengan Al-Quranul Karim. Ahibati fillah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ia
ketika belum turun detail ayat warisan ini, ada kejadian setelah perang Uhud. Di mana di perang Uhud itu banyak sahabat Nabi yang meninggal dunia. Kira-kira 70-an orang. Jabir bin Abdullah bercerita, Ja'at imra'atu Sa'ad ibn Rabi'. Datang istrinya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini adalah sahabat Nabi yang ketika orang-orang muhajirin baru datang, dia dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf. Yang dia tawarkan kepada Abdurrahman salah satu istrinya dan setengah hartanya. Dan setengah harta dia tawarkan itu. Taib, orang kaya raya. Istrinya Sa'ad bin Rabi ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa dua putrinya Sa'ad bin Rabi. Ternyata Sa'ad bin Rabi nggak punya anak laki. Lalu dia berkata, بابا يلقي المحاضرة فين محفظة بابا ما في روح هناك جيب فلوس في البيت 2000 نعم طيب عفوا ada yang baru lewat udkhul min hina anta طيب dia bawa dua putrinya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Kata istrinya Sa'ad bin Rabi', wahai Rasulullah, ini dua anaknya Sa'ad, bapaknya meninggal dunia bersamamu pada waktu perang Uhud, dan pamannya mengambil semua hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun buat kedua. Nah, dikasih apa? Wala tunkahani illa walahuma mal. Dan dua wanita ini kayaknya takut nggak ada yang menikahinya kalau nggak punya harta. Kan ada orang menikah karena harta. Jadi kalau ngelihat ada perempuan kaya raya, ya kaya raya, cantik, banyak yang tertarik. Maka ibunya mengeluhkan hal itu, masa depan dua anak itu. Apa kata Nabi SAW? Yaqdillahu fi dzalika. Allah akan memutuskan untuk urusan itu. Kenapa Anda sebutkan hal ini? Karena supaya kita tahu bahwa penentuan warisan ini, bagian setiap orang itu, Allah langsung yang menetapkannya. Karena Allah itu pencipta. Kemudian Nabi tidak menjawab. Nabi menunggu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian turun ayat pembagian waris. Nah, kita akan baca ayat waris ini bentar lagi. Jadi ada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 kita akan baca. Setelah turun ayat itu, Nabi SAW memanggil pamannya yang ngambil itu harta. Jadi nggak sembrono menetapkan warisan ini. Pamannya masih menggunakan cara lama yang dia pakai. Dia bertanggung jawab dengan keponakannya sebagai anak yatim. Dia ambil tuh harta, dia pikir haknya dia. Kemudian setelah pamannya datang, Nabi SAW mengatakan, A'ti ibnatai Sa'ad ats-tsulutsain. Berikan kepada kedua anaknya Sa'ad 2/3.
Wa'ati ummahum ats-tsumun. Berikan kepada ibunya 1/8. Wa ma baqiya fahuwa laka. Sisanya untukmu. Rawahu Tirmidzi. Lihat jemaah. Siapa yang membagi warisan itu? Bukan ibu. Karena suaminya meninggal dunia, dia sebagai seorang ibu, maka dia atur, ini buat anakku fulan, ini buat anakku fulan. Lah. Karena itu harta bukan punya ibu. Yang punyanya ibu silahkan diambil. Mau dibagikan silahkan. Ibu juga punya harta mungkin. Atau bagiannya ibu mau dia bagikan silahkan. Tapi untuk anak-anaknya, itu Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan. Dan masih banyak jamaah di beberapa daerah itu. Kalau meninggal dunia, bapaknya, itu kakak paling tua menguasai. Dan dia beranggapan bahwa adik-adiknya harus nurut sama dia karena dia paling tua. Atau kalau sang ibu masih hidup, ibunya nguasain. Dia tidak mau mendengarkan omongan anaknya. Kalau ada salah satu di antara mereka yang menuntut haknya kepada ibunya, maka akan dicap anak durhaka. Kok kayak gitu? Coba kita baca. Nah, silakan. An-Nisa ayat 11. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Nah, artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahu Akbar. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui dan Maha bijak. Coba kita perhatikan. Pembagiannya itu, ini bicara tentang ke atas dan ke bawah. Jadi ke atas itu orang tua, ke bawah itu adalah anak. Allah sebutkan bahwasanya anak-anak itu dapat bagian. Bagiannya berapa? Anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Allah sebutkan seperti itu. Baik. Al-fulus al-bagi fian? Kam jibta? Kam? Itu anak dapat bagian barusan, walaupun bapaknya belum mati. Nah, jadi anak laki dapat 2 bagian anak perempuan. Kalau ternyata anaknya perempuan semua, kalau anaknya itu lebih dari 2 ke atas, maka dapat 2/3. Kalau 1 dapat setengah, anak perempuan dapat setengah. Baik. Buat orang tuanya dapat apa enggak? Orang tuanya dapat. Kita lihat bagian orang tua itu hanya 1/6. Kalau anaknya itu umpamanya anak meninggal dunia, abah ibu anak punya anak 6. 3 perempuan, 3 laki. Tuh yang anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Abah ibu anak dapat. Berapa dapatnya? 1/6. Sama nih, laki sama perempuan. Ibu bapak bagiannya sama. 1/6. Itu kalau punya anak nih yang meninggal dunia. Baik, kalau ternyata nggak punya anak, jomblo atau menikah tapi nggak punya anak, dapat berapa orang tuanya? Allah sebutkan. Kalau pewarisnya itu hanya orang tuanya saja, ke bawah itu nggak ada, maka ibunya dapat 1/3. Ini kalau nggak punya saudara. Tapi kalau ternyata anak punya saudara, maka buat ibu Allah sebutkan 1/6. Kenapa? Karena bapak ini bakal menanggung itu anak-anaknya, Mas. Penentuan ini ya karena berdasarkan hikmah dan ilmu Allah SWT. Kalau manusia yang menetapkan, maka dia akan membuat pertimbangan-pertimbangan yang nanti ada manusia lain yang merasa lebih cerdas, lebih berilmu, maka dia akan rubah. Oh, ini nggak tepat, ini nggak relevan, ini yang meletakkan ini kayaknya waktu itu punya masalah. Ini Allah yang meletakkan. Dan penyerahan atau pembagian waris itu setelah wasiat dan hutang ditunaikan. Baik, ini ke atas ke bawah. Lalu bagaimana dengan istri? Kalau yang meninggal itu istri atau yang meninggal itu suami. Masa nggak dapat mereka? Mereka dapat. Itu Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Nah, silakan dibaca di ayat 12. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ومن وصية من الله والله عليم حليم. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar utang-utang. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya, dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Allahu Akbar. Nih, suami dapat berapa? Istri dapat berapa? Allah tetapkan. Kalau yang meninggal istrinya nggak punya anak, baik dari kalau dia janda umpamanya, wala dengan suaminya ini nggak punya anak, maka suami dapat setengah. Kalau punya anak dapat 1/4. Istri sebaliknya, kalau suami yang meninggal dunia dan nggak punya anak, itu suami, maka sang istri dapat 1/4. Kalau punya anak, dapat 1/8. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian saudara, bicara saudara. Saudara nih, seibu ya, saudara sekandung. Saudara seibu ini, ya disebut saudara seibu karena ada saudara sebapak. Satu bapak. Ini saudara seibu Allah sebutkan. Mereka dapat 1/6 saudara ini. Baik laki atau perempuan sama bagiannya. Kalau ternyata saudaranya lebih dari satu, maka gimana? Mereka mendapat bagian 1/3 tapi dibagi rata. Laki perempuan sama. Ketentuan siapa? Allah lagi yang menentukan. Ini bukan bikinan manusia aja. Quran ini Allah turunkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi kita alaihissalam, wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itu wahyu yang Allah wahyukan. Dan orang ketika mendapatkan harta tanpa ambisi, tanpa keserakahan, diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan melihat orang-orang yang mengambil warisan dengan serakah, dengan ambisi, nggak berkah, bencana tuh harta buat keluarganya. Jangan takjub dengan banyaknya harta jadi azab buat mereka. Ahibati fillah, di ayat 13-14 yang menutup ayat waris ini, Allah menjelaskan tentang
sebuah kabar gembira dan sebuah ancaman agar manusia yang bertakwa kepada Allah takut gitu. Engkau jangan berpikir bahwa perbuatanmu tidak akan mendapatkan balasan. Karena mungkin engkau orang kuat. Karena engkau berkuasa. Karena sejatinya Allah itu berkuasa atas diri kita semuanya. Maka Allah sebutkan di ayat 13-14. Nah, silakan dibaca. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Subhanallah jemaah. Setelah mendengar keputusan ini, ya, engkau bebas memilih. Mau masuk surga, berbahagia di dunia, berkah harta yang diambil, atau mau masuk neraka, azab di dunia, walaupun banyak bagian yang kau dapatkan, dan engkau akan penuh kehinaan, hidup di dunia dan kelak di akhirat. Kita lihat aja, orang yang makan waris punya keluarganya yang tidak membagikan sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Hina dia di hadapan orang-orang. Karena mereka tahu, ini fulan rakus. Tamak. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sebagian orang tua ketakutan. Ketika dia berharta, kemudian dia sudah tua, dia takut nanti anaknya ribut urusan warisan. Maka tanamkan keimanan dan berikan yang halal kepada mereka. Insya Allah. Selesai urusan. Tapi kalau ada yang tetap durhaka, menyalahin aturan Allah, Allah sudah ancam dengan azab neraka. Khalidan fiha, kekal dia di sana. Walahu adzabun muhin. Bagi dia azab yang menghinakan. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha a'ta kulla dzi haqqin haqqah, fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan untuk setiap orang haknya dari warisan. Maka ahli waris nggak dapat wasiat, nggak boleh dapat wasiat. Orang tua jangan karena cinta sama fulan anaknya, maka dia oke, bagiannya sesuai dengan yang Allah atur. Nah, tapi bapak wasiat buat fulan sekian. Nggak boleh. Lu katanya boleh berwasiat, iya. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Engkau wasiat bangun masjid, engkau wasiat orang-orang yang tidak dapat bagian yang sudah Allah tetapkan, nggak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau buat ahli waris, Allah sudah tetapkan. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha."
bagian-bagian itu berikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Di riwayat Imam Muslim dikatakan iqsimul mala baina ahli faraid ala kitabillah. Bagikan harta antara orang-orang yang mendapatkan bagian itu sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah sudah mengatur. Nabi menyampaikan ini. Terus gimana Ustaz? Kalau kita anak-anak kepingin bagi rata. Kalau mereka ridho itu hak mereka. Jadi harta waris itu milik ahli waris. Ingat bukan milik ibu ya. Kalau bapaknya yang mati. Harta itu bukan milik ibu. Kalau memang ibu anak-anak ini punya bagian, bukan bagian waris. Bagian harta. Mau rumah itu ternyata rumahnya ibu. Kemudian mobil ternyata punyanya ibu. Ternyata ibu orang kaya gitu loh. Ayah ini ternyata nggak punya apa-apa. Berarti yang dibagi bukan hartanya ibu, hartanya yang meninggal dunia. Tapi kalau ternyata ibu memang, yang rumah ini punya ibu, sisanya punya abah. Ya sudah. Yang dibagi yang punyanya abah. Terus bagaimana dengan anak-anak? Ya sudah, yang itu yang dibagikan kepada anak-anak. Ibu masih dapat bagian sebagai seorang istri. Jadi posisi dia adalah istri dari yang meninggal dunia. Sehingga bagiannya kalau punya anak 1/8. Itu bagian ibu. Tapi kadang-kala ibu ini ngomong, udahlah ibu minta nak ya. Kalau bisa karena anak laki-lakinya dianggap sudah sukses. Kalau bisa adik-adikmu dikasih samalah sama engkau. Ini milik anak-anak sudah. Ketetapan Allah sudah seperti itu. Kalau mereka ridho, jadi si kakak ini memberikan bagiannya kepada adiknya. Kalau warisan tetap kan sudah ditetapkan Allah. Tapi si anak ini memberikan bagiannya. Dia ridho bagian dia diberikan kepada saudara-saudara atau saudari-saudari perempuannya. Ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai merubah. Dan keridhaan ini harus jelas. Mereka ridho bukan karena terpaksa, bukan karena nggak enak. Kalau ternyata ada enggak, ibu anak juga butuh ibu. Ibu jangan marah. Ini anak durhaka. Lah. Itu haknya dia. Kita ingin hidup di dunia ini menaati aturan Allah Azza wa Jalla, menjaga adab dan etika. Tapi jangan sampai kita menentang aturan yang sudah Allah tetapkan. Maka jamaah rahimakumullah, masihkah kita yang sudah membaca ayat-ayat ini tidak mau dengan aturan yang Allah tetapkan? Masih berpikir bahwasanya bikinan manusia itu lebih baik dari Al-Quranul Karim yang sudah Allah tetapkan? Kalau ada seorang perempuan mengatakan, iya, ana itu yakin ketetapan Allah pasti lebih baik, tapi ana sebagai seorang perempuan itu kok kepingin lebih. Inilah masalahnya. Keinginan dan ambisi ini yang terkadang membuat, seperti yang disampaikan oleh moderator, silaturahim terputus, ya, tali persaudaraan terputus. Yang ada rezeki yang didapat tidak akan berkah. Padahal yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung rahimnya. Ikutin aturan Allah. Kalau engkau memang ingin lebih, minta sama Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk materinya, sangat menarik dan insya Allah bermanfaat. Sekarang seperti disampaikan di awal, maka kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Insya Allah kita jadwalkan untuk setengah jam selama 30 menit sampai pukul 11 waktu Norway atau pukul 17 waktu Indonesia.
Seperti disampaikan sebelumnya, pertanyaan bisa ditulis pada Zoom chat box atau juga dengan tombol raise hand. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di chat box. Sekali lagi, mohon maaf bila nanti tidak semua pertanyaan bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Oke, pertanyaan yang pertama, Ustadz. Dosa siapakah apabila warisan tidak selesai dibagi hingga 2 atau 3 generasi karena sangat rumit pembagiannya? Bolehkah, melanjutkan pertanyaan itu, bolehkah hibah diberikan kepada salah seorang keluarga saja, misalnya kemenakan, padahal jumlah kemenakannya cukup banyak yang sebetulnya bisa mendapatkan warisan dari semua harta yang dihibahkan oleh seorang kemenakannya seorang saja. Dan jika boleh dihibahkan itu semua kepada seseorang saja, apakah saat pembagian hibahnya harus ada saksi? Siapakah yang bisa menjadi saksi? Ini salah satu pertanyaan dari saudara Muslim kami di Stavanger. Silakan, Ustaz. Yang bertanya itu. Maaf, Ustaz. Nggak punya anak. Artinya dia hibahkan semua warisannya. Sebentar. Coba ya, Pak. Baik, bismillah. Kalau memang enggak, Anda akan jawab sesuai dengan yang Anda pahami, insyaAllah. Baik, ahibati fillah. Kalau bicara warisan, tadi udah disampaikan bagaimana pembagiannya. Siapa yang salah ketika nggak selesai pembagian warisan itu? Sampai 3 generasi. Kita tahu Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka siapa yang menyebabkan kerumitan itu? Dialah yang akan menanggung nanti. Ketika meninggal dunia orang tuanya, kalau memang tadi bisa jadi kakaknya yang menguasain, nanti ini nggak akan dijual, padahal ada yang minta dijual. Kita nunggu harganya naik, harganya tinggi. Dalam penantian nih pamannya mati. Maka berapa banyak jemaah orang-orang yang tidak menikmati warisan tersebut. Karena ambisi. Maka orang-orang yang menahan warisan inilah yang seharusnya dibagikan, yang akan menanggung dosanya. Terus kalau bicara tentang hibah. Jadi boleh jadi tadi itu, orang itu nggak punya anak. Maka dia bahkan hartanya kepada keponakannya. Punten Ustadz, ada update dari penanya, Hibah katanya itu, ada anaknya. Kalau kepada anak sendiri harus adil. Kepada anak sendiri. Tapi kalau hibah kepada orang terserah dia. Karena bukan kepada anak dia yang dituntut, dia nggak boleh pilih kasih. Tapi hibah itu diberikan sebelum meninggal dunia dan diserah terimakan. Yang namanya hibah itu harus ada serah terima. Kalau sekedar omongan tapi belum diserahkan, berarti hibahnya belum terlaksana. Seperti Abah mengatakan, ya itu rumah buat engkau nak ya. Tapi kuncinya nggak pernah dikasihkan sama Abah. Sertifikat nggak pernah dikasihkan, cuma omongan saja. Kemudian Abah meninggal dunia. Apakah itu jadi hibah? Hibah yang belum terlaksana. Ya, memang dia niat menghibahkan, tapi belum ada serah terima. Karena hibah itu harus disyaratkan oleh para ulama, harus ada qabd menerimanya. Kalau tanah itu yang ada kuncinya, mungkin kuncinya diserahkan. Sudah itu punya engkau. Mobil juga udah diserahkan, ini punya engkau. Tapi kalau sekedar omongan sampai meninggal dunia, hibah itu nggak sah. Baik. Apakah hibah boleh semua hartanya? Kalau hibah mau kasih, boleh engkau kasihkan semua hartamu. Dengan catatan, dia tidak dalam kondisi sakit, yang sudah mau meninggal dunia, karena kadang-kala ada orang-orang yang ingin membahayakan ahli warisnya. Sehingga ketika dia sakit, dia supaya yang lain nggak dapat warisan, dia berikan kepada salah satu dari mereka. Ini para ulama membicarakan apabila itu terjadi,
ketika dia sakit yang menyebabkan kematian dia, tidak jadi sah yang dia berikan itu. Karena apalagi kalau ada unsur membahayakan orang yang dapat ahli waris atau orang yang dapat warisan. Kalau wasiat, hibah tadi kan harus serah terimakan. Enggak, ini wasiat, Ustaz. Dia ngomong kalau aku meninggal dunia, semua hartaku ini aku berikan kepada fulan. Wasiat itu hanya boleh sepertiga untuk selain ahli waris. Kalau ternyata keponakannya itu ahli waris, maka dia nggak boleh dapat wasiat. Nggak boleh dapat wasiat. Kenapa? Nabi alaihissalatu wassalam la wasiyata liwari. Orang yang sudah dapat ketentuan dari Allah bagiannya, itu nggak boleh dapat wasiat lagi, udah cukup. Jadi mungkin seperti itu. Barakallahu fikna. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya ada juga dari Ikhwan Stavanger dari Bapak Fahrizal. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan khusus tentang hukuman bagi mereka yang tidak menjalankan hukum waris dalam Al-Quran? Barakallahu fikum. Iya, mungkin pertanyaan ini sudah terjawab ya. Tadi tatkala kita membaca ayat 11 dan 12, itu penjelasan tentang pembagiannya dan cara membagikannya, yaitu setelah wasiat dan utang ditunaikan. Di ayat 13-14, itu penjelasan hukuman atau balasan buat yang taat dan yang tidak taat. Kalau yang buat taat Allah sebutkan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan dia ke surga Allah yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Itu adalah kemenangan yang besar ya. Wa man ya'sillah wa rasulahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke neraka kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan bagi dia azab yang menghinakan. Gara-gara perbuatan dia menolak hukum waris, bahkan makan yang bukan haknya, makan neraka bagi mereka. Barakallahu fikna. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ayu Damayanti. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan, dan orang tuanya meninggalkan warisan berupa rumah, tetapi kedua anak perempuan ini bersepakat kalau warisan itu seluruhnya diberikan kepada sang lelaki saja. Apa itu menyalahi hukum waris? Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ini Masya Allah ya. Ini cerita mungkin yang jarang terjadi. Bagaimana 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan malah ingin memberikan hak dia kepada yang laki-laki. Bukan dia menuntut untuk dibagi sama, tapi bahkan dia ingin memberikannya kepada saudara yang laki-laki. Nggak ada masalah jamaah, karena dia memberikan haknya, bukan membagi dengan mau sendiri, bukan. Tapi mereka bersepakat, mereka ikhlas, bagian mereka itu diberikan kepada kakaknya. Nggak ada masalah. Selama dengan keridhaan kedua saudari perempuan ini. Inilah yang menyebabkan harta itu akan berkah. Dan orang yang haknya diberikan, boleh jadi itu jadi sodakoh dia. Jadi dia memberikan haknya, bukan dia membagi warisan tidak sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, tapi dia memberikan bagian dia. Dia tahu bahwasanya bagian dia, kalau tadi rumah itu berarti kan setengahnya yang punya saudara laki-laki. Setengahnya punya saudara perempuannya yang 2, karena mereka dapat seperempat. Kalau mereka mengikhlaskan, maka itu jadi pahala sodakoh buat mereka. Jadi nggak ada masalah. Tapi ingat, harus dengan keridhaan. Kalau 2 perempuan ini kadang-kala, yang satu nggak mau, tapi kakaknya udahlah kesian adik, kok kasihkan kepada dia.
Jadi kalau ada unsur pemaksaan nggak halal gitu. Tapi kalau benar-benar dari keridhaan, ahlan wa sahlan. Itu menjadi sedekah. Nah, Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya bila kita tidak mau berperkara atau kasarnya malas berurusan dengan pihak yang ingin menguasai warisan tersebut dan membiarkannya dikuasai sepihak? Jazakallah khair. na'am, barakallahu fikum. Kondisi orang yang seperti ini boleh jadi yang pertama, dia tidak mengikhlaskan. Bahasanya dia nggak mau berperkara, udahlah urusannya nanti pada hari kiamat. Aku mau minta ganti di dunia sama Allah dan hari kiamat aku akan menuntut dia. Nggak ada masalah. Itu hak dia. Tapi ada orang yang kadang-kala nggak tahu mamanya. Fulan ini nggak tahu kalau anak punya bagian di sana. Ini yang harus kita kasih tahu orang tersebut. Seperti orang yang punya utang. Ini dalam sebelum pembagian warisan, kan utang harus dilunasi. Kalau ada salah satu orang yang dia tahu yang mati ini punya utang sama dia. 1 juta. Dia tidak mengikhlaskan, tapi dia juga nggak ngasih tahu ahli waris gitu. Maka ahli waris itu nggak dosa ketika tidak memberikan hakmu. Karena dia nggak tahu gitu. Tapi kalau yang tadi biasanya memang ada yang ingin menguasai dan dia tahu. Kalau dia ingin, yang pertama tadi ingin menuntut pada hari kiamat, maka itu hak dia. Tapi kalau dia mengikhlaskan bukan, adulah anak nggak mau perkara daripada putus silaturahim, udahlah hak anak berikan kepada dia. Ya berarti jadi halal buat dia. Yang pertama tidak halal, dia punya hak untuk menuntut pada hari kiamat, dan di dunia harta itu adalah hasil rampasan dari orang itu merampas haknya ini, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla selain azab tuntutan dari pemilik harta ini. Karena kita tahu orang yang punya utang aja, utang itu ridha dengan ridha. Orang yang punya utang kemudian meninggal dunia tidak melunasi utangnya, maka tidak akan diampuni dosa-dosa. Dia akan tergantung ruhnya dengan utang tersebut. Gimana dengan yang mengambil dengan cara yang haram, yang tidak saling ridha. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko dari Stavanger. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rifki. Ustadz, terima kasih atas uraiannya. Alhamdulillah bisa bertanya langsung setelah sebelumnya cuma bisa lihat lewat kajian-kajian online yang lain. Alhamdulillah. Ustadz, memahami betapa pentingnya topik ini, kadang pengamatan saya di keluarga dan di keluarga yang lain juga kadang ini menjadi sesuatu yang berat gitu loh untuk dibicarakan. Padahal kalau dari uraian Ustadz tadi begitu pentingnya sehingga harusnya ini dibicarakan secepatnya, bahkan mungkin sebelum kita yang mewariskan juga meninggal gitu, mungkin kira-kira ya Ustadz. Nah. Langsung saja ke pertanyaan saya. Ini saya ada kasus nyata bahwa dalam satu pembagian pembagian harta waris, semua ahli waris awalnya bersepakat bahwa ini sesuai bagian yang ditetapkan oleh syariat. Namun kemudian ada salah satu ahli waris yang bersikukuh bahwa dia harus mendapat bagian lebih dengan alasan bahwa harta warisannya selama ini dia yang mengurus, memelihara, tetapi dia juga yang menggunakan harta waris itu dan mengambil keuntungan dari harta waris tersebut. Kemudian setelah proses saling menasihati, tetap bersikukuh, dan akhirnya ahli waris yang lain demi kemaslahatan keluarga
mengikhlaskan gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih, apa ada konsekuensinya apabila apakah masih ada konsekuensinya bagi salah satu ahli waris yang tetap menginginkan lebih, padahal walaupun ahli waris yang lain sudah mengikhlaskan gitu. Apakah ini maksud saya konsekuensi di akhirat ya? Seperti halnya dalam sifat hutang berhutang. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Jadi kadang-kala memang ketika orang tua meninggal dunia, ada salah satu anak yang ngurus harta orang tua. Bicara rumah, kadang-kala dia yang ngurus. Kalau dia ngurus, dia yang tinggal di sana, maka pantas. Dia seharusnya bayar uang sewa. Kadang-kala dia memperbaiki ini dan itu. Maka seharusnya dihitung kalau memang engkau yang memperbaiki rumah ini, yang membaguskan rumah ini, berapa biaya yang kau keluarkan untuk itu. Dan engkau tinggal di rumah itu selama 2 tahun, mamanya, berapa biaya ngontrak di rumah yang seperti itu. Yang kedua, kalau itu perusahaan, yang kadangkala salah satu ahli waris mengurus perusahaan tersebut, seharusnya dia itu membagi keuntungan dengan ahli waris yang lain. Dan dia mendapatkan gaji. Selain dia dapat bagi hasil, dia dapat gaji juga. Karena dia yang mengurusin. Jadi dia mengambil haknya. Ini yang perlu ditekankan. Sehingga semua ahli waris tahu mana yang hak dia dan mana yang bukan hak dia. Kalau sekarang dikatakan ketika dia menuntut warisan lebih. Karena merasa dia punya hak lebih disebabkan usaha dia, upaya dia. Ini ada bagiannya memang. Artinya kalau dia seorang pekerja, dia dapat gaji sebenarnya. Kalau benar, maka diberikan kepada dia. Kalau ternyata tidak benar, nanti pada hari kiamat akan ada sidang antara orang yang bertikai. Namun kalau saudara-saudara sudah mengikhlaskan, berarti halal. Halal buat orang itu. Kecuali dia tahu dia mengambil yang bukan haknya. Itu akan ada konsekuensi lain. Jadi dosa itu. Dosa ini ada dosa kepada manusia, ada dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa kepada Allah itu syarat tobatnya kan 3. Yang pertama, dia menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ini dosa sama Allah. Kalau ada hubungannya sama manusia, dia minta diikhlaskan sama manusia ini. Kalau ternyata dia itu dapat keikhlasan saudaranya. Saudaranya ikhlas, nggak menuntut. Baik. Tapi kalau dia memang mengambil yang bukan haknya, maka dia tinggal berhadapan sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun sama keluarga sudah enggak. Karena keluarga sudah mengikhlaskan. Tapi yang dia lakukan adalah pelanggaran kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz. Untuk yang selanjutnya dari Tere Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan tim dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Afan bertanya, Ustadz, saya mu'alaf, orang tua masih non-muslim, bagaimana hukumnya menerima warisan dari orang tua saya? Apakah dalam syariat Islam diperbolehkan menerima karena ibu saya pernah akan memberikan sebagian hartanya kepada saya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara perbedaan agama, di sini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama yang tidak membolehkan Muslim mewarisi kafir, kafir mewarisi Muslim. Nggak ada. Pendapat yang kedua, kalau yang meninggal itu non-Muslim, dan anaknya Muslim, dan Muslimnya itu Muslim, bukan Muslim yang memerangi, sebagian ulama membolehkan, bukan membolehkan, menyatakan dia dapat warisan. Tapi mungkin pendapat yang
lebih ma'ruf pendapat jumhur ulama, saya nggak dapat warisan. Berarti kalau warisannya nggak dapat, lalu ibunya mau ngasih, silahkan. Tapi bukan memberi warisan. Bisa jadi ibunya yang mewarisi harta bapaknya. Kemudian sang ibu mau ngasih sama anaknya, tafadhol diterima. Tapi dia bukan menerima warisan. Menerima pemberian ibunya. Artinya kalau bicara menerima warisan, berarti menerima hak dia. Aku punya bagian ibu. Umpamanya kalau bicara bapaknya mati, kemudian ahli warisnya itu ibu sama anaknya muslim. Berarti ibunya kan kalau secara syariat Islam ibunya dapat 1/8 karena punya anak. Sisanya punya anak semuanya. Tapi karena muslim tidak mewarisi kafir, maka dia nggak dapat bagian apa-apa. Kecuali bagian yang diberikan oleh ibunya sebagai ahli waris bapaknya, dia berikan sebagai pemberian ya. Jadi bukan warisan, tapi pemberian. Itu nggak ada masalah karena bukan warisan. Jadi aman insya Allah kalau ibunya mau memberikan sebagian harta yang diwarisi oleh ibunya dari suaminya kepada anaknya, nggak ada masalah. Mereka maunya istri dapat semua hartanya dalam agama mereka atau aturan mereka. Lalu sang anak mau dikasih sama ibunya, maka nggak ada masalah karena itu pemberian dan bukan warisan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya dari Ibu Faria Nurina Emilia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya wafik barakallahu Ustaz. Semoga Ustaz sekeluarga tim SRB dan seluruh kaum muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Afwan Ustadz izin bertanya, sebenarnya sih saya tadi pengen menanyakan masalah yang bagian warisan yang dari orang tua non-muslim, tapi tadi sudah ditanyakan, cuma boleh nggak sih Ustadz saya bertanya lagi untuk memastikan bagaimana hukumnya jika orang tua meninggal dalam keadaan non-muslim, kemudian orang tua itu punya anak 3, apakah 3-tiganya itu berhak menerima harta peninggalan orang tuanya sebagai warisan atau jika tidak hartanya pembagian hartanya akan seperti apa ya Ustadz? Terus kemudian jika dari 3 anak itu ada 2 yang menikah dan 1 tidak menikah, nah berarti kan artinya yang 1 itu tidak punya ahli waris. Nanti ketika salah satunya itu yang belum menikah meninggal, maka warisannya akan kemana Ustadz? Iya saudara, artinya 3 orang ini 1 belum menikah, yang belum menikah ini meninggal dunia gitu. Iya, jika nanti yang belum menikah meninggal dunia. Ya. Siap, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Kalau tadi disebutkan bapaknya meninggal dunia dalam kondisi belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla, punya anak 3, ya kalau ikut pendapat jumhur ulama, mereka nggak dapat warisan. Warisannya ke siapa? Ya sesuai dengan aturan mereka. Kalau mungkin di barat nggak tahu akan diberikan kepada siapa gitu. Kalau mungkin dalam agama Nasrani kepada siapa, yang jelas anak ini dia nggak dapat warisan kalau ikut pendapat jumhur ulama. Kalau yang tadi disebutkan contohnya ternyata ada ibunya, ada istrinya. Anak itu seharusnya dapat bagian, tapi karena anak ini merasa dia muslim, dia nggak dapat bagian, maka diberikan semua kepada ibunya. Maka jadi milik ibunya. Nah, tadi ibunya mau ngasih kepada anaknya bukan sebagai warisan, tapi sebagai pemberian. Itu nggak ada masalah. Terus kalau tadi dikatakan anak yang meninggal dunia tapi nggak punya istri dan dia belum menikah, memang bapaknya udah mati, anaknya udah mati, anaknya belum punya anak. Jadi orang tuanya meninggal dunia, dia mati jomblo. Siapa yang dapat warisan? Tadi saudara-saudaranya yang 2. Maka tadi di ayat 12 kan disebutkan kalau ini saudara seibu ya, dia akan dapat setiap orang dapat 1/6 laki atau perempuan. Tapi kalau lebih dari 1 orang maka akan dapat 1/3. Tapi kalau nanti ternyata tidak ada ahli waris lainnya, saudara laki-laki itu akan menghabiskan sisa dari warisan tersebut. Barakallahu fiik.
Ya Ustadz, sangat menarik sekali. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu yang tinggal 6 menit, mungkin kita batasi dengan 3 pertanyaan terakhir. Tidak apa-apa Ustadz? Tafadhol. Barakallahu fiik. Ya. Untuk yang pertama, ada seorang ayah yang punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Apakah surat wasiat si ayah membolehkan misalnya anak perempuan punya warisan yang sama dengan anak laki-laki? Afwan, baru suaranya mengecil. Oke. Saya ulangi lagi, Ustadz. Ada seorang ayah yang punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Apakah surat wasiat si ayah membolehkan misalnya anak perempuan untuk mempunyai warisan yang sama dengan laki-laki? Masya Allah. Ya, hibati fillah. Wasiat itu nggak boleh bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sang ayah menulis itu, tinggal kita juga udah bicarakan tadi, ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Jadi saudara perempuannya nggak boleh dapat wasiat karena dia udah dapat bagian waris. Tinggal sekarang kalau yang laki mengikhlaskan bagian dia buat adiknya yang perempuan, nggak apa-apa. Mereka kan berdua laki perempuan. Yang laki mengatakan, udah nggak apa-apa. Kita bagi 2. Aku ridho. Jadi bukan karena wasiat ayahnya, tapi karena keridhaan ahli warisnya. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada dalilnya apabila istri meminta setengah atau berapa persen dari harta peninggalan suami dengan pertimbangan istri ikut bekerja sebelum harta tersebut dibagi kepada waris? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, Islam itu menghargai kepemilikan. Jadi kalau ternyata suami istri ini sama-sama bekerja, sama-sama membangun rumah, sama-sama semua bersama umpamanya. Maka kalau suaminya meninggal dunia, dikeluarkan dahulu hak istrinya. Bukan hak waris, tapi hak kepemilikan dia di harta tersebut. Tinggal kadang-kala nggak tahu berapa milik istri. Kalau dikatakan, ya kira-kira setengahnya. Kalau kira-kira setengahnya, silakan. Diberikan setengahnya kepada istri. Bukan sebagai warisan. Tapi memang hak dia. Kalau kira-kira berapa ya? Kira-kira 30% lah. Umpamanya karena istri bekerja, dianggap gajinya dia waktu itu 3 juta, suaminya 10 juta atau 9 juta. Jadi kira-kira punya istri 30%. Ya udah, punyanya istri dikeluarkan dulu. Sepertiga ini milik, bukan waris. Bukan harta gono gini, bukan. Tapi harta memang milik istri. Boleh jadi suami juga pernah kasih hadiah sama istri, kasih gelang, ya, kasih cincin, macam-macam. Itu nggak masuk warisan, itu miliknya istri. Jadi intinya yang dibagi waris itu yang milik orang yang meninggal. Mana milik dia? Kalau dikatakan rumah, ibu mengatakan ini yang bangun bapak, tanahnya punya ibu. Nah ini kan jelas, ketahuan nih, tinggal dinilai. Nilai bangunannya berapa, itu yang diwarisin. Sedangkan tanahnya ya nggak diwarisin karena ibu masih hidup. Jadi yang dibagi adalah harta orang yang meninggal dunia. Yang milik orang yang hidup ya diberikan, baru kemudian dibagikan yang milik yang meninggal dunia. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan terakhir, insya Allah untuk hari ini dari salah satu ikhwan di Stavanger. Apakah hibah dari suami ke istri harus ada saksi dan dilengkapi surat-surat? Kan kebanyakan suami hanya menyatakan misalnya rumah ini untukmu, tapi sertifikatnya atas nama istri. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, hibah, syarat hibah itu ada serah terima. Serah terima itu boleh jadi dengan kunci yang diserahkan umpamanya. Tapi kalau rumah yang ditempatin, di sini terkadang kalau memang ini milikmu, diserahkan sama istrinya, sang suami mengatakan aku numpang di tempat ini.
Aku hidup bersamamu, tapi rumah ini milikmu. Maka di sini dibutuhkan saksi. Karena boleh jadi istri berdusta, istri bohong. Tapi kalau orang itu percaya umpamanya, enggak, ini memang milikku, udah diserah terimakan. Dan konsekuensi hibah ini jamaah, kalau istrinya meninggal duluan. Mama ini suami istri nih. Suami memberikan rumah itu kepada istrinya. Udah, karena ditempatin, ya udah kunci, udah tinggal ngurus surat-surat aja yang belum diurusin. Kemudian ternyata istrinya meninggal dunia. Maka rumah itu bukan kembali kepada suami, bukan. Jadi milik ahli waris. Suami dapat berapa? Kalau punya anak, suami cuma dapat 1/4 dari rumah itu. Kenapa? Udah milik istri. Orang tuanya istri akan dapat. Jadi ahli warisnya istri yang akan mendapatkan rumah tersebut. Jadi harus benar-benar hibah itu diserah terimakan tadi. Jadi kalau bicara tanah, mungkin suratnya memang atas nama suami, tapi udah diberikan kepada istri. Ini suratnya atas nama aku, tapi udah milikmu. Walaupun belum dibalik nama. Dengan bukti nanti ya sudah diserahkan kepada aku gitu loh. Surat itu ada sama aku. Jadi mungkin seperti itu berkaitan dengan hibah. Maka untuk menghindari konflik, alangkah baiknya ada saksi dalam hibah tersebut. Kemudian kalau memang sudah diserah terimakan, walaupun nggak ada saksi, umpamanya dikatakan bicara, jangan bicara rumah, bicara gelang. Suami ketika ngasih gelang sama istrinya, nggak ada orang tahu, ya udah dipakai sama istri, udah diterima sama istri, jadi udah milik dia. Itu insya Allah konflik nggak akan terjadi di situ ya. Tapi boleh jadi suami beli emas, beli gelang ini itu hanya mengatakan kepada istri ini tabungan ya, tabungan. Engkau boleh pakai. Berarti bukan milik istri, itu tabungan. Ketika meninggal dunia, maka itu masuk dalam harta waris. Ingat, mungkin orang-orang nggak tahu dengan apa yang terjadi antara suami istri ini. Tapi Allah Maha tahu. Jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Ahibati fillah, itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga teman-teman di berbagai penjuru dunia yang di Norwegia ini dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Baik, Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk materi dan juga jawaban-jawabannya. Sangat menarik dan insya Allah bermanfaat. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan hari ini menjadi amal jariah untuk Ustadz dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan tentunya terima kasih untuk semua panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kajian hari ini. Saya selaku moderator dan juga mewakili rekan-rekan panitia kajian dari keluarga Muslim Indonesia Stapangar juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian selanjutnya. Akhirnya mari kita tutup kajian hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.